aksiologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ontologi dan epistemologi. Ketiga landasan tersebut sama-sama membahas tentang ilmu, tetapi mencakup hal dan tujuan yang berbeda. Seperti yang pernah kita bahas juga, ontologi membahas tentang apa objek yang kita kaji, bagaimana wujudnya yang hakiki dan hubungannya dengan daya pikir. Jadi sederhananya, ontologi melihat ada dulu nih sesuatu hal yang akan kita kaji dulu, keberadaannya dulu. Lalu secara epistemologi kita tanyakan sumber dari ilmu tersebut. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas berbagai hal, mulai dari penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai duka dalam kehidupan. Namun, apakah hal tersebut selalu demikian? Tentunya tidak. Ilmu selalu merupakan suatu berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti halnya atom. Atom bisa dapat bernilai positif karena dapat memberikan sumber energi bagi kehidupan atau keselamatan manusia. Tetapi jika atom digunakan sebagai hal yang buruk, seperti contohnya ada bom atom, itu kan bisa menjadi hal yang negatif. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah bagaimana sesuatu ilmu atau sesuatu pengetahuan itu digunakan, jadi nilai. Nah, aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion atau aksios, yang berarti nilai, dan norma. Logi atau logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi pengertian aksiologi adalah teori yang mempelajari tentang suatu nilai, hakikat tertinggi pada realita atau value, serta etika yang berlaku dalam perspektif filsafat. Aksiologi adalah teori tentang nilai, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai sebagai dasar normatif dalam suatu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aksiologi adalah cabang filsafat mengenai orientasi suatu nilai kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai yang dapat menjadi sarana dalam menjawab suatu pertanyaan yang muncul dari sebuah peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan atau pengalaman yang terjadi sebagai suatu respon. Menurut Surya Sumantri pada tahun 2010, aksiologi adalah teori yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, serta menunjukkan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam menerapkan ilmu yang menjadi hal yang praktis. Aksiologi memuat pemikiran tentang nilai, termasuk nilai moral, nilai pendidikan, nilai agama, serta estetika yang dapat menjawab pertanyaan tentang pengetahuan dan keberadaan yang berkaitan antara teknik prosedural dan operasionalitas metode ilmiah. Aksiologi merupakan ilmu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia serta menjaga membinanya bagi kepribadian manusia. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat tertinggi jika ditinjau dari sudut kefilsafatan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya Yayang. Pada Yayang terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Isa tadi kemudian dari aksiologi. Nah, dalam bentuk komunikasi, aksiologi ini merujuk pada aspek etika, nilai-nilai, dan norma-norma terkait dengan komunikasi. Nah, ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam konteks komunikasi. Nah, dalam bentuk komunikasi, aksiologi ini dapat membantu kita dalam memahami peran nilai-nilai dan etika dalam membimbing pelaku komunikasi, baik itu secara dalam konteks pribadi maupun dalam konteks profesional. Nah, juga bagaimana komunikasi ini dapat mempengaruhi masyarakat dan budaya secara lebih luas. Nah, dalam aspek aksiologi ini ada dua aspek mendasar. Sebenarnya nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua aspek mendasar dalam aksiologi ini, pertama dalam nilai etika dan juga nilai estetika. Nah, nilai etika ini termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Ada cakupan dari nilai etika ini. Yang pertama adalah adakah ukuran perbuatan yang baik yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia. Kemudian yang kedua, apa sih dasar yang silakan menentukan adanya norma-norma yang universal tersebut. Kemudian apakah yang dimaksud dengan pengertian baik dan buruk dalam perbuatan manusia. Nah, sebenarnya nilai etika ini
manusia yang berlaku bagi selain manusia seperti halnya binatang atau hewan dan juga alam. Nah, misalnya contohnya seperti tindakan mencuri itu kan merupakan nilai yang kalau secara manusiawi itu kan tidak baik ya, atau dapat dihukum bersalah ya kalau kita mencuri. Namun berbeda halnya kalau misalkan binatang kucing misalnya mencuri atau kucing jalan masuk ke rumah kita terus mereka mencuri makanan yang ada di lemari atau mencuri makanan yang ada di atas meja makan, itu kan tidak dapat kita sebagai salah, tidak bisa kita nilai etika kucing tersebut sebagai suatu perbuatan yang salah atau benar. Nah, tapi justru yang salah itu adalah kita lalai dan kita tidak hati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kemudian kedua adalah nilai estetika. Nah, nilai estetika ini merupakan nilai yang berhubungan dengan kreasi seni dan juga pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Nah, terkadang nilai estetika ini dapat diartikan sebagai filsafat seni, dan kadang-kadang juga prinsip yang berhubungan dengan estetika ini dinyatakan sebagai suatu keindahan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa arkeologi ini adalah bagian dari filsafat ilmu yang mempelajari hakikat dan pengetahuan tentang kegunaan dari suatu ilmu tersebut. Nah, arkeologi ini bahkan nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu, baik itu baik dan buruknya, benar dan salah, serta juga tentang cara dan tujuannya. Nah, sebenarnya pada tahap tertentu ilmu itu harus disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak semuanya itu dapat berlaku di budaya masyarakat tertentu. Nah, sehingga dengan begitu nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat jadi keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan mereka. Mungkin sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Isal dan Hidayah. Yang dapat kita simpulkan bahwasanya arkeologi itu membahas terkait segala sesuatu yang bernilai dan memberikan manfaat. Selanjutnya mengenai objek arkeologi yang akan dibahas oleh Adil dan Fahira. Kepada Adil dan Fahira. Baik, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan membahas tentang objek atau aspek arkeologi. Di sini terdapat ada dua aspek arkeologi ya. Yang pertama itu ada etika, yang kedua etika. Di sini saya akan membahas bagian utama yang sebagai etika. Etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang kata itu adalah kebiasaan dan adat. Istilah lain yang dapat dijadikan sebagai kata ganti daripada etika ini sendiri, yaitu moral. Etika sendiri merupakan cabang ilmu filsafat dan psikologis yang mengkaji masalah seputar moral, perilaku, norma dan adat istiadat yang berlaku di dalam sebuah komunitas. Sehingga di dalamnya akan selalu membahas bicara tentang kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok atau suatu komunitas, seperti satu kelompok masyarakat. Nah, di dalam aspek etika ini sendiri ada tiga cabang ilmu studi. Yang pertama yaitu ada metaetika yang merupakan studi mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu masyarakat. Nah, jadi di dalam etika ini sendiri itu khusus mengkaji tentang teori-teori bagaimana etika itu dibangun, bagaimana ada dan kebiasaan itu dibangun dengan etika. Lalu yang kedua itu etika normatif yang merupakan bidang studi yang mempelajari mengenai tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Sehingga di sini akan dibahas mengenai cara praktis menentukan tindakan apa saja yang disebut dengan tindakan yang benar dan apa saja yang disebut dengan tindakan yang salah. Itu etika normatif. Lalu yang ketiga yaitu etika terapat yang merupakan bidang studi yang mengkaji tentang apa saja yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu atau dalam tindakan tertentu. Kebenaran etik adalah kebenaran yang bersumber dari etika atau dapat diartikan juga sebagai kebenaran yang berdasarkan prinsip dan tindakan moral. Dengan bersumber pada kebenaran etik ini, kita dapat menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah, dan kita juga dapat menentukan pertanyaan mengapa tindakan itu disebut dengan benar dan mengapa tindakan itu disebut dengan salah.
Nah, kebenaran etik ini menurut para filsuf meliputi kejujuran, keberanian, dapat dipercaya, keramahan, keadilan, dan dapat diandalkan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, kita harus memiliki kepekaan yang kuat terhadap nilai-nilai etika tersebut. Kepekaan tersebut merupakan keterampilan yang dapat diasah dan juga dapat dimasukkan dalam diri saya. Ini saja dapat saya jelaskan dari kepekaan. Oke, selanjutnya itu kita ada aspek sosiologi tentang estetika. Ketika kita berbicara mengenai estetika, katanya baru pertama kali itu pasti kayak estetik, cantik, rapi, gitu, keren. Nah, itu benar. Estetika dalam kajian filsafat komunikasi ini itu merupakan suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan, dengan seni, dengan perasaan, yang mana dalam estetika ini kita memberikan penilaian kepada suatu hal atau suatu objek atau suatu hal apapun itu melibatkan perasaan kita. Contohnya, contoh dasar adalah menurut saya hari ini Tiara cantik. Itu penilaian saya. Penilaian saya bersifat seperti itu. Belum tahu penilaian teman-teman atau sama-sama Tiara itu cantik. Nah, contoh dasarnya lagi itu seperti, tahu nggak teman-teman pertunjukan tari reok Ponorogo yang besar itu? Besar. Nah, beberapa orang itu menyatakan bahwa tari reok Ponorogo itu memiliki seni itu sendiri, dia keren, dia estetik nih. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka ngeliatnya, ada yang mikir dia menyeramkan atau menakutkan atau tidak ada nilai estetikanya. Nah, penilaian-penilaian yang berbeda itu merupakan pandangan dari masing-masing kita yang dilibatkan oleh perasaan. Ketika kita menyenangi suatu hal, kita akan memandang suatu hal itu baik, positif, keren. Nah, namun ketika kita kurang menyukai suatu hal tersebut, maka nantinya itu akan berpengaruh pada penilaian kita terhadap suatu hal. Nah, dalam estetika itu terdapat dua, itu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif ini itu menguraikan atau mendeskripsikan fenomena pengalaman dalam kehidupan. Sedangkan estetika normatif itu mempersoalkan atau mempertanyakan mengenai hakikat, hak dasar, dan juga ukuran dari pengalaman kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih hadirin penonton. Saatnya kita dapat mengetahui bahwasanya objek aksiotika dan juga ada objek estetika. Nah, dari beberapa materi tim saya tadi dapat disimpulkan dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ahmad. Baik, saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi oleh pemateri sebelumnya, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi aksiologi membahas khusus tentang sebuah nilai yang berkaitan dengan ilmu, sehingga muncullah pertanyaan apakah ilmu itu bebas nilai atau terikat dengan nilai. Nilai itu dapat kita lihat sebagai kata benda yang konkret atau memiliki angka. Misalnya ketika kita berbicara tentang berkaitan dengan nilai, maka merujuk pada nilai atau suatu angka. Aksiologi dalam komunikasi merujuk pada aspek etika, nilai, dan juga norma yang terikat dengan komunikasi. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan dalam konteks komunikasi. Baik, sekian dari saya. Mungkin dengan disampaikan kesimpulan berakhirlah topik pembahasan dari kami, dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Mungkin selanjutnya dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau kurang pahamnya bisa ditanyakan di akhir sesi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi Jadi tadi ada yang menarik ya. Sekarang kelompok berapa? Jadi ada yang menarik ya kata temannya. Apakah estetika itu juga bisa diterapkan kepada binatang ya? Misalnya kucing mengambil ikan kalian ya.
soal etika ya. Apakah kita diterapkan untuk binatang? Ya. Misalnya kucingnya nggak pernah hafalan dia beretika ya. Saya nonton di Instagram lagi viral ya, ayam dari Adi Sudiria ya, kalau salah ya. Instagram itu ya. Ayamnya mungkin merampas telurnya dia sedang makan. Apakah ayam itu beretika ya? Oke. Apakah etika dari ketika itu hanya milik manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menyalam teman-teman semua.